Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal ya, segmen dimana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir dengan harapan teman-teman ya ini tidak perlu lagi untuk cari-cari berita Arsenal ke sana kemari dan bisa update ya dengan berita-berita Arsenal yang terbaru. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe, dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload video, teman-teman akan dapat reminder dari YouTube. Oke, tidak berlama-lama ya, kita mulai untuk berita sepekan Arsenal kita. Kita mulai dulu dari pertandingan di bukan awal sih ya, akhir minggu kemarin ya. Arsenal ini menjamu Southampton ya, dengan hasil 3-1. Dimana ini pertandingan saya rasa di babak pertama sangat membosankan ya. Saya juga hampir terangantuk-ngantuk dan baru setelah gol dari Southampton baru deh, bukan hanya saya yang terbangun ya, tapi kayaknya juga para pemain Arsenal baru terbangun setelah gol dari Southampton itu. Dan ya, akhirnya bisa menang 3-1, comeback ya. eh Jujur sih menurut saya kalau sampai Southampton waktu itu tidak ada ngegolin, bisa jadi kita kayaknya pertandingan berakhir kosong kosong ya. Jadi sangat, menurut saya, kita sangat diuntungkan dengan kebobolan terlebih dahulu, dan ini menurut saya harus menjadi catatan ya bagi Mikel Arteta dengan hasil pertandingan Southampton kemarin ini, supaya menjadi satu perhatian khusus gitu ya. Jadi jangan jangan meremehkan tim lain lah, kalau menurut saya seperti itu ya. Untuk teman-teman juga mungkin mau lihat review saya terhadap pertandingan tersebut yang lebih detail, bisa lihat di video sebelumnya ya, dan itu kita lakukan live setelah pertandingan. Jadi kayaknya saya untuk review pertandingan mulai ke depan akan saya lakukan untuk live setelah pertandingan selesai ya. Oke, untuk pemberitaan selanjutnya ini kita ada berita dari IPL ya, yang akan memperkenalkan tambahan konten siaran untuk musim depan. Jadi ini akan berlaku musim depan ya, di mana setiap klub IPL ini akan diwajibkan untuk memilih salah satu dari berikut ya. Yang pertama ini adalah wawancara di halftime dengan pemain, dengan pelatih, atau dengan asisten pelatih. Satu. Yang kedua, wawancara dengan pemain yang ditarik keluar. Jadi pemain yang disubstitusi, yang diganti, tapi yang diganti keluar ya. Jadi bukan yang ganti masuk. Lalu yang ketiga ini adalah siaran dari dalam ruang ganti gitu ya. Jadi setiap klub musim depan untuk halftime ini harus memilih salah satu dari tiga hal tersebut untuk dilakukan gitu ya. Ya kalau menurut saya sih kayaknya yang bakal paling banyak dilakukan oleh klub kayaknya itu nanti wawancara dengan asisten pelatih ya. Nggak tahu deh, itu tebakan saya aja. Jadi bahwa ke depan kayaknya nanti di halftime itu kalau ada wawancara-wawancara atau hal-hal seperti ini, kayaknya yang akan dipilih oleh klub-klub itu wawancara dengan asisten pelatih. Tapi ya kita lihat nanti ya ke depan bagaimana. Ini kalau menurut saya ya, harapan dari IPL untuk ya nambah supaya siaran IPL ini menjadi lebih menarik ya. Ya harapannya lebih bikin lebih banyak drama gitu ya. Tapi ya kita lihat nantilah ini perkembangannya gimana, karena ini baru kita bisa lihat nanti musim depan ya. Jadi musim ini belum 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 diimplementasikan, baru akan diimplementasikan musim depan. Oke, ya berita selanjutnya, eh ya ini kemarin ya, ini pada saat Conor McGregor masuk ke lapangan di di pertandingan kita melawan PSG ya, di mana kita menang 2-0. Ya ini jadinya
Conor McGregor ini masuk ke lapangan lalu bertemu dengan Bukayo Saka dan Declan Rice, dan ya dia secara tiba-tiba itu melakukan kayak apa ya, sesi sparring ringan lah gitu di lapangan bersama dengan Saka dan Declan Rice, di mana dia terlihat kayak nendang-nendang Saka gitu ya. Terus kayak ada ngunci leher gitu ya, dan ini membuat kekhawatiran bagi tim keamanan Arsenal ya. Arteta sendiri juga khawatir dengan kok bisa ada sparring session di tengah lapangan. Conor McGregor sendiri akhirnya juga digiring keluar oleh tim keamanan Arsenal ini ya. Dari Arsenal ini akan mempertimbangkan untuk melakukan perubahan protokol keamanan ya. Ini karena McGregor ini masuk ke stadion ini sebagai VVIP ya. Jadi ada masuk dengan tiket VVIP yang ada di jadi ada booth khusus gitulah untuk para penonton VVIP, dan dia sih bukan diundang untuk masuk ke tiket VVIP ini, tapi kayak beli tiket dari pihak ketiga lah gitu ya. Dan ini sedang diselidiki, dan intinya dari Arsenal ini perubahan protokol keamanannya adalah bagaimana interaksi yang bisa dilakukan oleh pemain dengan tamu VVIP gitu ya. Jadi mungkin ke depan akan sangat lebih dibatasi interaksi antara pemain dengan tamu VVIP yang sebelumnya mungkin agak lebih bebas gitu ya. Jadi mulai saat ini, karena Conor McGregor ini kemungkinan ke depan ini tamu VVIP akan dibatasi ya, interaksinya dengan para pemain, terutama mencegah cedera kan ini, karena Conor McGregor ini ngawur juga kan, bisa kok sparring partner gitu loh, karena dia sebagai pemain MMA dengan Saka yang sebagai pemain sepak bola gitu ya. Ya, jadi itu bahwa ke depan protokol keamanan Arsenal ini kemungkinan besar akan diubah sehubungan dengan kejadian yang dilakukan oleh Conor McGregor ya. Oke, untuk berita selanjutnya ini ya, Manchester City yang mengirimi surat kepada 19 klub IPL mengatakan bahwa IPL ini melakukan penyesatan gitu ya, misleading, memberikan satu berita sesat gitu lah ya. Intinya tentang hasil APT ya, tentang hasil pengadilan APT, Associated Party Trade Rules, yang dimana saya sudah ada pembahasannya ya di video sebelumnya. Jadi intinya adalah Manchester City ini ingin agar klub-klub ini melawan IPL untuk membuang aturan APT ya. Jadi aturan APT ini, Manchester City minta kepada klub-klub untuk melawan IPL untuk membuang aturan APT ini gitu ya. Dan bahkan juga mengancam kalau sampai aturan APT ini masih dipertahankan, walaupun jadi intinya kalau APT ini dipertahankan walaupun dengan perbaikan, ini Manchester City akan mengancam tuntutan hukum baru kepada IPL gitu ya. Jadi Manchester City merasa dengan hasil pengadilan APT kemarin, peraturan APT ini harus dibuang secara total. Sedang dari IPL ini merasa bahwa aturan APT ini harus dipertahankan, namun melakukan adanya perbaikan-perbaikan di bagian-bagian kecil ya. Jadi ada bagian-bagian kecil yang harus diperbaiki gitu ya, karena melawan hukum hukum umum tentang persaingan dagang di Inggris gitu.
Ya, jadi dari IPL merasa bahwa ya hanya perlu perbaikan di bagian-bagian kecil. Untuk hal ini juga IPL akhirnya kayaknya meminta dari tribunal ya, jadi dari pengadilan tribunal ini untuk memberikan guideline. Jadi untuk memberikan untuk guidelinesnya untuk kedepannya peraturan APT ini sebaiknya digimanakan? Apakah memang perbaikan saja atau memang dibuang secara total gitu ya? Tapi kalau yang dari saya tangkap gitu kan, sebenarnya dari pengadilan tribunal ini tetap merasa bahwa APT ini bagian yang penting dari peraturan PSR ya, untuk menjaga keadilan eh, kompetisi gitu. Jadi ya kita tunggu bagaimana guidelines dari pengadilan tribunal ini sehubungan dengan eh, apa hasil pengadilan APT kemarin gitu ya. Nah, ini yang pasti kalau dari saya lihat dari klub-klub lain ini rata-rata kayaknya lebih banyak yang mendukung untuk APT ini tetap dipertahankan dengan perbaikan gitu ya, bukan dihapus secara total. Oke, berikutnya untuk berita selanjutnya ya, ini kita masuk ke berita cedera ya. Di awal minggu ini kayak Havertz dan Thomas Partey ini ditarik dari timnas Jerman dan Ghana ya, karena ada masalah fitness lah ya. Havertz itu diberitakan ada cedera lutut, sedang Thomas Partey diberitakan hanya ada masalah kesehatan gitu aja. Jadi tidak ada penjelasan lebih detail untuk Thomas Partey. Jadi keduanya tidak ikut dipanggil untuk pertandingan timnas mereka masing-masing di International Week ini ya. Jadi International Week ini Havertz dan Partey ini sama-sama keduanya tidak ikut ke timnas Jerman dan Ghana. Namun demikian dari Arsenal sendiri merasa bahwa keduanya akan siap untuk pertandingan Arsenal berikutnya ya. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa mereka akan miss untuk pertandingan berikutnya. Ini Arsenal, sebentar saya mau lihat, Arsenal ini melawan siapa ya? Next ini melawan Bournemouth ya, bertamu ke Bournemouth. Jadi dari tim Arsenal sendiri merasa sepertinya tidak akan ada hambatan bagi Havertz dan Partey untuk bisa turun di pertandingan melawan Bournemouth gitu ya. Oke, berita cedera berikutnya ini banyak berita cederanya ya. Ini yang terbaru ini adalah Bukayo Saka ya, yang cedera di pertandingan timnas kemarin. Ini ya, ini satu hal yang sangat disayangkan. Di menit ke-6 babak kedua, jadi menit 51 menit 52 lah ya, jadi dari pertandingan ini Bukayo Saka ditarik karena ada kayak sepertinya sih cedera hamstring gitu ya. Nah, semoga sih kita harap ini bukan cedera yang parah. Tapi yang pasti ini tentu membuat khawatir fans Arsenal dan Arteta tentunya ya. Karena ini ya Saka ini pemain yang sangat penting ya bagi Arsenal. Dan kita harus menunggu nanti sampai sampai pertandingan Bournemouth ya, apakah memang Saka ini nanti bisa diturunkan atau tidak gitu kan. Dan kita masih menunggu pemberitaan selanjutnya karena sampai dengan saya merekam video ini belum ada update lebih lanjut tentang cederanya Saka ini apa dan bagaimana gitu ya. Jadi kita masih menunggu untuk hasil dari pemeriksaan untuk Bukayo Saka. Ya, next ini masih berita cedera lagi ya. Di mana kita diberitakan bahwa dalam masa pemulihan Odegaard ini ada kemunduran lah, ada setback yang dimana kita tadinya harapkan untuk bisa turun ya
bulan ini gitu ya, ternyata mundur lagi menjadi Desember gitu ya. Jadi dalam pemulihan ini Odegaard di ternyata dikabarkan baru bisa kembali ke Arsenal ini Desember. Ya ini tentu berita yang kurang mengenakan, tapi kalau dari saya yang penting sembuh dulu secara total baru bisa dipakai gitu ya, jangan dipaksakan. Karena nanti ya kalau cederanya tambah parah tentu Arsenal yang tambah rugi gitu ya. Jadi kalau dari saya ya sudahlah, kita memang biarkan Odegaard pulih dulu secara full ya. Apakah itu nanti memang ternyata sampai Desember, ya ya sudah, memang sampai Desember gitu ya, nggak ya mau gimana lagi. Dan saya rasa juga para pemain yang lain sudah mulai, kita kelihatan ya mulai step up tanpa adanya Odegaard, bagaimana mereka sudah mulai terbiasa bermain tanpa Odegaard, dan peran itu diisi oleh banyak pemain ya. Peran Odegaard ini termasuk oleh Saka, Havertz, lalu juga Timber gitu kan. Jadi ya ini peran peran Odegaard ini ya tidak hilang gitu ya, tapi sekarang beban dari perannya Odegaard ini disebar ke pemain-pemain lain. Ya, teman-teman, itu saja ya untuk berita sepekan Arsenal kita minggu ini. Untuk teman-teman yang nonton sampai sini, berarti terima kasih ya nonton sampai selesai. Dari saya untuk teman-teman yang suka sekali lagi dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.